Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmawan, KPI 3A dengan nomor NIM 11940200010. Dalam momen yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan mata kuliah esensi Al-Quran dengan penjelasan partisipasi umat sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan dosen Bapak Dr. Andes Cecep Fahrudin. Langsung saja kepada materi tentang partisipasi umat. Dalam kata umat ini ternyata memiliki 3 makna ataupun 3 kandungan. 1. Kata umat sebagai autorikoh atau jalan. Yang kedua, kata umat dengan memiliki makna umam, sekumpulan manusia, atau jamak dari kata umam, sekumpulan manusia. Yang ketiga, kata umat memiliki makna al-hin atau al-qummah yang memiliki arti berarti batas waktu tertentu. Al-hin. Nah, maka dari kata ini, dari 3 kata ini dapat kita simpulkan bahwa umat itu adalah jalan yang dilalui oleh sekumpulan manusia tapi dalam ruang lingkup waktu tertentu. Ini dalam sudut pandang Kamus Al-Munjid, kata umat yang memiliki 3 makna. Nah, cukup. Lalu, jika merujuk kata ummah tadi dalam sudut pandang Al-Quran, maka kata ummah memiliki 4 makna, atau kata umat memiliki 4 bagian. 1. Al-Quran yang memiliki makna ummah dalam Al-Quran yang memiliki kata seluruh alam semesta, atau memiliki cakupan seluruh alam semesta sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-An'am wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Maka tidak ada satu hewan pun, tidak ada satu makhluk pun yang ia berterbangan di atas ataupun melata di darat, melainkan mereka adalah umat layaknya seperti manusia. Maka dalam sudut pandang umat di sini, yang pertama bahwa umat itu mencakup seluruh alam semesta, seluruh alam dunia. 1. Mengacu pada surat Al-An'am. 2. Bahwasanya katakan bahwa manusia itu tidak tercakup hanya manusia, tidak seluruhnya sealam semesta, melainkan hanya manusianya saja. Sebagai disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213, bahwa dikatakan di sini karena nasu ummatan wahidah wa ba'atsallahu nabiyyan mubasysyirin wa mundzirin. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Ini surat Al-Baqarah. Lalu ketiga, bahwa kata umat di sini bahwa umat manusia ini hanya terpaku pada ideologi saja, terpaku hanya kepada agama saja, tidak berbicara tentang alam semesta, tidak berbicara tentang seluruh umat manusia, melainkan mereka yang memiliki ideologi yang sama itu dikatakan umat, melainkan mereka yang memiliki pemikiran yang sama itu dikatakan umat, melainkan mereka yang memiliki agama yang sama itu dikatakan umat. Sebagai disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-92, sesungguhnya agama Tauhid adalah agama umat kamu semua, umat agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu.
maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, bahwa kelompok yang lebih kecil daripada cakupan alam semesta, manusia dan ideologi atau agama manusia, maka yang ketiga mereka lah orang-orang yang beriman. Mereka berada dalam lingkup manusia yang berideologi, mereka yang berada dalam lingkup manusia beragama, mereka adalah manusia dan mereka tinggal di alam dunia. Hakikatnya adalah mereka manusia yang beriman, manusia yang memiliki amal yang spesifik. Amal tersebut mengacu terhadap manusia yang beragama lebih dalam. Sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segala umat yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang berkumpul. Nah, maka kita simpulkan umat dalam Al-Quran memiliki 4 makna. 1, Al-Quran yang memiliki umat yang memiliki makna seluruh makhluk di alam semesta. 2 adalah mereka manusia. 3 adalah makhluk ataupun manusia yang berideologi atau memiliki kesamaan dalam beragama. Yang keempat adalah mereka yang memiliki spesifikasi dalam peribadahan atau mereka hamba yang beriman. Nah, lanjut kata ummah, lalu kata partisipasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang mengartikan bahwa partisipasi memiliki arti sebagai berikut, yaitu berperan serta, dan keikut sertaan. Nah, jadi kata partisipasi adalah mereka yang berperan aktif, dan ikut serta artinya adalah mereka yang gotong royong. Ketika ada satu kegiatan, mereka tidak hanya melibatkan satu orang saja, tidak hanya bekerja satu orang saja, melainkan bekerja sama, bergotong royong dalam melakukan apapun. Nah, lantas jika kita satukan antara kata partisi dan umat, itu memiliki makna yang luar biasa. Dalam bahasa Arab disebut ta'awun, yang artinya saling tolong menolong. Nah, maka dalam aspek ini berbicara tentang esensi Al-Quran atau hakikat yang mendalam dari esensi Al-Quran, hakikat yang mendalam dari makna atau kandungan ayat Al-Quran yang berbicara tentang umat dan partisipasi kelibatan manusia dalam kehidupan komunitas manusia. Maka dalam partisipasi umat ini memiliki kandungan makna, yaitu manusia yang saling tolong menolong dalam sudut pandang apapun, dalam hal apapun, dan dalam kegiatan apapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila ahkamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.